balik lagi di podcast Bola Total. Tadi kita sudah membahas bagaimana profil dari Indo United. Sekarang kita akan ngomongin soal Manchester United itu sendiri dari perspektif teman-teman dari Indo United. Hari Minggu kemarin United baru saja menang 3-2 di Manchester Derby gitu, dan semua rasa optimisme membumbung tinggi gitu. Sebelumnya kita kayak kalah nih, main di Etihad kayak kalah nih ya paling selisihnya langsung menipis, tapi ternyata menang. Dan kalau kita tanya apakah dengan selisih 6 poin yang ada sekarang, apakah United akan juara? Semua fans yang tadi di awal musim pada nggak yakin sekarang, oh iya bisa. Pertanyaan saya simpel untuk mengawali, kira-kira United akan juara nggak pada musim ini? Kalau menurut gua pribadi, peluang Manchester United setiap musim itu ada untuk jadi juara. Cuman beberapa musim terakhir sejak City jadi klub yang jadi mendadak gitu, emang persaingan tambah berat. Dan kalau ketemu Manchester City juga jadinya pesimis dibanding dulu yang derby yaitu biasa ya pasti menang gitu. Nggak beda dengan klub-klub yang lain. Kalau sekarang kan jadinya kalau ketemu City pasti pesimis, dan kalau menang kayak kemarin senangnya luar biasa gitu, kayak udah mau juara gitu. Terus kalau optimis enggaknya, kalau gue sih tetap optimis United akan jadi juara. City soalnya jarang banget dari lini-lini utamanya pemainnya cedera kayak musim lalu. Sekarang dia udah mulai mungkin kehilangan Kompany, sama kemarin ya Torre juga udah ada agak cedera. Dan United meskipun kemarin Evans cedera, tapi Vidic siap comeback, terus Kagawa juga udah siap balik. Itu yang gue tunggu dengan posisi squad yang bisa dibilang berimbang, City sama United bisa nggak nih? Maksudnya City bisa ngelawan nggak nih kayak musim lalu bisa juara dengan selisih poin gitu. Gue termasuk yang bilang bahwa squad United musim ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, dan mainnya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya, tapi sangat tertolong oleh kehadiran Robin Persie dan kombinasi dengan Wayne Rooney gitu, sehingga di depan United mengkompensasi bagaimana jeleknya United main gitu dengan gol yang lebih banyak gitu, selalu outscoring lawannya. Kira-kira setuju nggak kalau misalnya dibilang bahwa memang Van Persie dan Rooney dan para striker United lainnya gitu yang menjadi juru selamatnya bagi pemain United? Memang kalau gue setuju banget, karena sebelum ada Van Persie United kan kebaca istilahnya dengan adanya Van Persie PR baru untuk rival gitu loh. Jadi istilahnya menerka-nerka lagi strategi apa sih ini gitu. Dengan adanya Van Persie pasti otomatis berbeda. Jadi kalau menurut gue Van Persie sangat berpengaruh. Terbukti ya gol-golnya juga banyak jadi penentu kemenangan United gitu. Kalau Achilles heel, titik terlemah dari Manchester United musim ini, orang bilang di tengah, ada bilang di belakang, ada bilang di belakang tengahnya kurang petarung gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Masih kita lihat yang tertulis aja dulu ya, yang buktinya jelas ya. Menurut gue sih di belakang, karena ya dilihat dari jumlah kebobolannya itu. Ya memang ini sedikit banyak disebabkan sama cederanya Vidic. Jadi Rio kehilangan tandem saat ini di lini pertahanan gitu. Tandemnya beda-beda terus gitu. Beda-beda terus. Gimana? Di lini belakang dan tengah juga kalau gue sih ngeliatnya pekerja keras. Untuk ngejaga kebocoran belakang, tengah juga penting banget. Defensive midfielder itu penting banget. Alex Ferguson tiap kali ditanya kenapa nggak beli gelandang tengah, gelandang bertahan gitu ya, dia akan menjawab bahwa sepanjang karir Liga Rakyat dia nggak pernah main bagi gelandang bertahan gitu. Kenapa gue harus beli sekarang gitu? Sebenarnya seberapa butuh sih United sama pemain jenis itu? Kalau agak aneh ya memang kalau dibilang sepanjang karirnya dia nggak pernah pakai defensive midfielder gitu. Terus Roy Keane itu apa ya kan? Itu memang kalau kita lihat bahwa Roy Keane, terus Brian Robson, terus kayak Nicky Butt misalnya gitu, memang bukan dengan bertahan yang sama kayak Claude Makelele gitu, bukan kayak Michael Essien ya, cuman apa ya, dia kayak bukan kayak Gattuso gitu. Tapi apakah dengan ketiadaan pemain jenis itu di United itu berpengaruh banyak pada keseimbangan tim? Kalau dilihat trennya sekarang sih kayaknya sih berpengaruh, soalnya udah banyak berubah. Maksudnya strategi dari masing-masing tim juga udah banyak yang evolusi segala macam. Kita lihat sekarang pernah juga ada quote, kalau ingin sukses
di Premier League itu harus punya satu gelandang bertahan yang bagus. Gue sih cuma penasaran kenapa nggak dicoba gitu Ferguson ngerubah prinsipnya itu nggak butuh gelandang bertahan, dicoba gitu. Kalau misalkan berhasil, kemarin sempet ngincer De Rossi gitu dan lain-lain, tapi ternyata striker lagi ya. Gue sih lihat aja deh 2010-2011 ya. Waktu Fletcher masih fit lah gitu, belum kena dia khusus. Itu kan dia diplot jadi holding kan. Nah itu dengan adanya dia ya lancar-lancar aja tuh. Iya. Kan? Kalau sekarang Carrick cuma penyuplai bola, bukan holding Bukan atau bukan si gelandang kotor gitu. Kalau gue sih tadi agak nggak setuju sama anggapan yang bilang bahwa harus kalau mau sukses di Premier League harus punya satu gelandang bertahan gitu. Dulu Liverpool punya 2, Xabi Alonso sama Mascherano, tetap aja nggak juara sih. Beda kapasitas. Iya beda ya. Iya. Tapi juara champion loh mereka. Tapi juara champion sih. Iya, juara champion. Ya oke lah. Apa ketakutan terbesar lo yang terjadi pada United musim ini? Dengan banyaknya gol yang diterima sama United itu sangat mengerikan. Soalnya ya udah banyak banget kebobolannya, meskipun kita bisa menang gitu. Unggul pun kadang jadi bisa diimbangi atau ya akhirnya kalah gitu. Itu sangat menakutkan juga sih. Kalau Robin van Persie tiba-tiba kena tackling minggu depan lawan Sunderland ya kan, tiba-tiba dibuat sama Lekat Remol gitu kakinya kan, terus nggak bisa main sampai akhir musim gitu. Itu kira-kira Van Persie hilang bisa nggak? Van Persie hilang itu bakal ngaruh besar nggak pengen aja? Bakal pengaruh besar gitu. Jadi one man team United setuju apa nggak? Nggak juga. Nggak juga. Nggak. Ferguson selalu punya cara sih. Dan dia udah lebih berpengalaman sebelumnya menghadapi mungkin musim yang lebih berat dibanding sekarang gitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal Premier League, gimana soal Champions League? Kalau gue sebagai fans, gue cukup optimis dengan domestik juara gitu kan, sangat terbuka peluangnya. Tapi gue nggak yakin apakah United punya kualitas yang cukup gitu untuk bersaing di Eropa. Karena lini tengah United menurut gue masih ya kalau ketemu tim yang bagusan dikit gitu di Eropa pasti bisa susah. Gimana kalau bertemu? Gimana? Iya benar. Setidaknya sih mesti ada tambahan satu pemain lagi yang udah punya kelas gitu. Kalau memang mau tujuannya gelar Eropa. Perlu nggak Fergie beli pemain baru di transfer window bulan Januari? Perlu. Dan siapa pemainnya? Perlu. Ya mungkin dengan rumor Nani yang mungkin out di sayap kanan kan, misalkan Valencia. Backupnya ya mungkin bisa dibilang orang yang nggak diplotkan untuk sebagai sayap gitu. Ya mungkin bisa Ashley yang ke kanan, tapi kan dia lebih sering main di kiri. Ya, mungkin di kanan juga butuh. Dan gue juga tetap masih nunggu gelandang. Siapa gelandang apa yang lo lihat main di United? Kalau gue nggak tahu ya, ini pribadi gue suka Sami Khedira. Ozil. Dua-duanya dulu abis Piala Dunia dikabarkan untuk gabung United kan, iya. Dan diembat dengan harga yang mahal banget sama Madrid. Biasa. Iya kan? Kalau mahal Messi yang dibandingin Ozil gitu kan. Iya makanya. Kalau gue pengen lihat kayak siapa? Gue pengen kayak Cheick Tiote gitu misalnya, main di United atau Kabay gitu. Tapi kira-kira Fergie kan nih makin tua makin keras kepala ya, makin merasa dia paling tahu semuanya. Emang kita tahu semuanya sih. Dibanding kita ya. Ya. Cuman gini, kira-kira gini, ada yang bilang pada saat fans, kalau saat kita sebagai fans gitu, terus kita mengkritik klub kita gitu, terus jawabannya adalah, ya lo nggak tahu apa-apa lo kan, lo cuma nonton doang, dia kan pastinya gitu. Kira-kira buat tanggapin pendapat kayak gini gimana? Nanggepinnya ya gimana ya, santai aja lah. Soalnya orang menikmati sepak bola kan beda-beda. Ada yang cuma nonton gitu, terus ada yang cuma menang atau kalah. Ya kalau gue seperti itu cara menikmatinya gitu. Oke, terakhir kali Bola Total mengundang fans United ke sini, lalu ditanya apa target objektifnya untuk musim ini, dan jawaban adalah double winners, juara Premier League sama Champions League winners. Kalau menurut lo target objektifnya United musim ini apa? Dari jauh dulu ya. Target objektif dan targetnya menurut gue sih
targetnya Frigi juga. Dia memang double winner. Frigi memang kayaknya sih nguber banget satu gelar lagi untuk United di Liga Eropa. Sama, kalau gue tidak berbagi optimisme yang sama soalnya kalau buat di Eropa. Kalau gue objektifnya kan ya, objektifnya mungkin di Premier League United punya kans juara. Di Eropa mungkin semifinal. Oke, terakhir. Siapa klub yang paling lo benci di Premier League? Arsenal. Soalnya Gue gak pernah ngeliat Liverpool juara semenjak gue suka sepak bola. Oke. Dari 90-an. Jadi gue berarti emang beda generasi. Gak lihat dia ngangkat piala lagi gerakan depan gue, jadi gue santai. Kalau itu juga sama, nggak suka Arsenal apa? Lagi seneng MU, lagi pertama seneng United. Memang United jarang menang lawan Arsenal sama. Jadi kalau mau dibilang sekarang memang awalnya beda-beda, tapi yang bukan awalnya beda-beda, bakal beda-beda gitu. Sekarang bisa dibilang senang sama apa, benci-bencinya sama City gitu. Tapi dari dulu memang senang. Oke, berarti sama-sama nggak suka Arsenal, kasihan dari tahun 2004 nggak pernah juara. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita dengan teman-teman dari Indomie United di sini. Terima kasih Mas Adit dan Mas Chandra. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Pangeran. Oke. Jangan lupa klik botol.com dan follow di Twitter @blatotal. Bye bye.